Ya, malam. Yuk, di daftar layarnya yuk. Ya, malam. Si siapa ini? Udah. Apa yang bagus, Bang? Kalau saat ini murah itu apa, layar itu berdarah ya. SRP kuat itu ya. SRP kuat. FTM sudah mulai menyentuh MA99, itu bagus. Jadi market saat ini kalau teman-teman masih ingat dari VT saya kemarin, VT saya itu menjelaskan dua zona atau dua kutub ketika pra halving sama setelah halving, dan selanjutnya. Kalau pra halving itu adalah mentalnya itu yang dihabisin. Tapi kalau sudah masuk halving, trauma dari mental yang sudah kebanting itu yang bermasalah. Tapi apakah koreksi ini akan dalam? Saya tidak melihat itu. Ya, 52 sampai 57. Kalau saya secara pribadi tidak melihat itu sebagai, maksudnya gini, malah sebetulnya kondisi market saat ini adalah menunggu aja, menunggu orang pada buang barang lebih dalam lagi, maksudnya gitu. Tapi sebetulnya BTC-nya tidak kemana-mana. Ya ini karena mentalnya udah habis. Mental udah dihabisin dulu sebelum halving. Jadi para retail ini sudah lemas sebenarnya. Tapi apakah para institusi dan para paus itu lemas? Tidak. Apalagi untuk yang BTC ya, dibuang dimakan. Karena BTC terlihat tidak mau, dia betul-betul dijaga di time frame 1 hari di TF, di time frame 1 hari MA99-nya. Jadi cuman menyamping aja seharusnya. Dan ini wajar sekali. Apalagi yang terlihat adalah BTC-nya menyamping, altcoin-nya itu terkoreksi. Yang 2 minggu kemarin, pembelian 2 minggu kemarin sebenarnya tidak usah bingung. Saya ngikutin abang dari awal. Oh ya, mantap gitu ya. Jadi kalau yang pembelian 2 minggu kemarin itu tidak usah bingung, stakingin aja. Om, nanti koreksi lagi loh om, balik ke 2 minggu yang lalu.
menurut saya tidak akan lebih dalam dari harga 2 minggu yang lalu. Kalaupun terjadi koreksi, mentok paling berat itu menurut saya double bottom yang muncul di bawah. Jadi memang seperti inilah kalau teman-teman lihat secara riwayat, bahwa ketika masuk halving itu jangan keder lagi, salah malahan. Yang perlu kita takutin adalah pra-halving, sebelum halving. Tapi kalau sudah masuk kutubnya, zonanya dari halving dan selanjutnya, kenapa saya beli koin malahan? Kenapa yang 2 bulan 3 bulan kemarin saya tidak beli koin? Ya karena ini adalah satu kondisi di mana karena saya ini kan dari halving itu saya amati pada saat 2019 2020 saya mengamati, satu orang yang suka mengamati ya. Jadi detailnya itu benar-benar saya ikutin, psikisnya seperti apa, itu saya betul-betul meneliti itu. Jadi kenapa saya tidak mau beli pada 2 bulan 3 bulan yang lalu, bahkan sampai orang tidak percaya bahwa wah sudah ketinggalan gini, saya tidak beli, betul-betul udah terbang kayak gitu ya saya tidak beli kok. Kenapa saya memutuskan belinya malah 1 minggu sebelum halving? Yaitu saya melihat apa yang saya lihat secara market dan saya percayai gitu. Dan ketika masuk pra-halving dan masuk halving itu berbeda. Itu yang teman-teman harus sadari dulu. Pra-halving memang kita harus takut terjadinya crash, tapi kalau sudah masuk zonanya halving, seharusnya itu ada mempersiapkan psikis untuk menyambut sebuah pesta besar. Pesta besarnya kapan? 14 bulan yang lalu, 14 bulan ke depan sampai 20 bulan ke depan. Gitu ya. Manta, enak, Evo, bagaimana menurut abang? Kalau saya secara pribadi, produk listing baru, saya tidak meyakini untuk bisa breakout. Karena secara riwayat, ICP dan produk-produk, saya belum menemukan pola di mana produk yang listing baru, walaupun pemikirannya kan orang-orang pasti berpikirnya bahwa ini bull run, pasti ngikut. Karena kemarin, ini baru contohnya satu ya, ICP ya. ICP itu sering yang di live-live kemarin kita sudah bahas bahwa ICP itu di listing pada saat pertengahan di atas. Jadi posisinya itu adalah double top di tengahnya. Lah ICP itu listing posisi di tengah-tengah kondisi koreksi. Terus setelah itu masih ada 6 bulan dia naik lagi di double topnya. Itu ketika tumbang dia tidak bisa bangkit. Berarti di situ kesimpulannya secara historikal produk-produk yang baru mau tumbang seperti apapun kondisinya belum tentu breakout. Ya bisa breakout, bisa, tidak ada yang bisa tahu ya. Tapi saya mau katakan bahwa secara histori ternyata kita lihatnya di koin ICP itu 2.800 tumbang jadi 46 dolar, terus bukannya naik malah di crash lagi 19. Gimana ayo kalau gitu? Terus apa yang menjadikan kita pegangan? Bagaimana kondisi market koin-koin baru? Wah, ini pemikirannya kan halving. Gini, malah sebetulnya ketika halving peganganmu adalah koin-koin fundamental bagus. Jangan koin yang listing baru. Kalau saya secara pribadi seperti itu. Karena apa? Kejelasan di dalam marketnya itu dari riwayat historinya itu jelas lebihan. Yaitu fundamental. Kalaupun meme, fundamentalnya apa? Dia punya histori di mana setiap badai dia bisa breakout kembali. Di dalam momentum to momentum ketika di crash dia mantul lagi. Lah itu berarti fundamentalnya ada gitu loh. Jadi komunitasnya kuat, sanggup untuk mendobrak ke atas kembali gitu. Nah kalau koin-koin yang listing baru di Binance setelah dia crash, apakah bisa bangkit kembali rata-rata seperti ICP itu? Ini sudah 4 tahun baru balik. Nah kenyataannya kalau seandainya terjadinya koin-koin yang listing baru itu crash setelah itu tidak balik dalam setahun 2 tahun gimana? Jadi pertanyaan yang, jadi makanya kalau ada yang tanya
Om koin listing baru ini all in. Ya jawaban saya tetap sama. Sebelum listing baru di Binance minus 94% sampai 98% saya tidak mau beli. Itu sama semua saya jawabnya. Minus lumayan besar juga. Lah iya. Kalau saya gitu, jangan di DCA ya. Kalau saya secara pribadi, apa DCA? Kalau saya enggak. Kalau tanya sama saya tidak akan mengatakan bahwa DCA untuk listing yang koin listing baru, saya akan jawab tidak. Karena apa? Siapa? Jaminannya apa? Gitu loh. Jaminannya apa? Dia bisa breakout itu jaminannya apa? Loh, produknya bagus. Itu ICP itu bukan bagus toh. Sangat bagus. Tumbang 4 tahun baru balik. Kenapa 4 tahun? Jadi gini. Ini ilmu dagang ya teman-teman. Saya berharap ini berulang kali saya mengilustrasikan itu. Ilmu dagang ini penting. Untuk apakah di dalam dunia investasi ini adalah ilmu dagang? Sebenarnya intisari di dalam investasi mau saham, mau kripto, mau forex, ketika intisarinya adalah ilmu dagang, kita akan melihat itu dengan kacamata berdagang. Contoh gini. Saat ini kita pakai manta ya. Kata manta ya. Manta posisi ini FOMO ini. Begitu listing di Binance naik. Setelah itu crash, turun. Dia belum tumbang. Seandainya dia tumbang Om sampai bawah 90% Om. Atau yang lebih tepat saat ini bumi ya. Bumi sudah crash ya. Ya udah bumi aja, jangan manta belum crash ya. Bumi sudah turun di bawah. Apakah dia bisa mantul kembali? Belum tentu. Kenapa? Coba bayangin ya. Koin di listing kan berarti di posisinya itu di retail ya. Semua kan di retail. Retail FOMO makan ini. Wah, koin laku ini, dagangan laku ini. Posisi turun ke bawah, apakah retail menjual? Tidak. Kalau di awal-awal tidak. Mentalnya masih bagus. Apalagi berpikir bahwa ini bull run. Lah terus gimana Om? Coba biarkan dia di bawah selama setahun. Mentalnya masih bagus nggak? Untuk pegang barang itu. Staking terus ya, staking nggak usah anjeklitmu. Sampai apa nanti breakout itu? Ya jelas, breakout itu dasarnya adalah paus. Mana ada retail itu narik ke atas? Kalau sudah rebutan nama retail, narik ke bawah, diem, paus belum makan, dia tidak akan naik. Ini logikanya, itu ilmu dagang, gitu loh. Jadi ketika itu di bawah, kenapa kadang itu bisa prosesnya panjang? Karena belum semua full, kemakan semua market itu kemakan full dengan apa? Itu kemakan full dengan paus maupun exchange. Ketika sudah kemakan full, wah ini sudah bagus ini 70% di paus atau kembali ke exchange lagi setelah FOMO ke atas dibanting 90% ke atas kemakan lagi. Lah ini bull run, mungkin berpotensi naik bisa. Tapi itu pun perlu proses. Biasanya perlu kejenuhan untuk jual maupun beli di bawah itu. Sangat panjang. Kalau teman-teman perhatikan produk-produk yang baru yang sudah crash ke bawah, itu perlu panjang. Beberapa bulan dia bisa naik Om, tapi tidak banyak. Naik mentul, naik dikit turun lagi. Naik dikit turun lagi. Tidak bisa langsung ada yang kembali lagi, sangat sulit. Coba teman-teman pelajari dulu produk-produk yang listing baru ya. Termasuk yang bull run Om. Ya tadi kan sudah tak kasih contoh ICP itu. ICP itu produk bull run. Tumbang dan tidak bisa bangkit. Sampai sekarang baru bisa bangkit. Ya bayangin aja loh. Lah ICP itu dari kapan? Dari 2021. Di saat posisi sedang bull run loh. Di tengah-tengahnya antara, jadi ICP itu listing di Binance itu 11 Mei 2021. Jadi 1 tahun sudah terjadi. Setelah naik, dia kondisi koreksi di tengah.
habis ATH baru, koreksi di tengah, itu masih ada 6 bulan ke atas untuk double topnya BTC. Dia tidak bangkit. Di sini yang teman-teman perlu pelajari, mungkin hal ini jarang dibahas. Ya, hal ini jarang dibahas. Tidak apa-apa, biar ini menjadi pengetahuan. Biar kita menjadi cerdas, kita tidak ikut-ikutan, kita tidak ngintel silit ceritanya. Kayak ya toh. Jadi kita ngerti gitu loh. Apa sih historinya seperti apa, koin-koin baru seperti apa, track record ini apa yang harus dilihat. Lihat pelajari. Tanggalnya kapan, momentumnya seperti apa, project ini bagus apa enggak. Kalau ICP tidak perlu dilakukan, harusnya bagus. Ya kan? Itu aja nggak bangkit kok. Perlu waktu berapa untuk bangkit itu dia mulai benar-benar muncul gitu ya. Itu setelah dia di crash 98% di tanggal 25 September 2023. Itu dari tanggal dari 21 ya, 11 Mei 2021 sampai 2023. Itu harga terbawahnya di situ di $3. Dari 2.800 jadi $3. Pada saat itu dia bisa naik. Ini kalau teman-teman masih ingat, ini sudah pernah saya bahas sebenarnya ICP. Kalau mau beli produk ini, kalau teman-teman yang beli pada saat itu di $3, harusnya sudah breakout 600%. Karena sudah pernah menyentuh di angka $2021. Itu breakout. Tapi apakah breakout itu bisa memulihkan ATH-nya? Sangat susah. Itu perlu perjuangan panjang. Ya moga-moga aja ICP ini bisa mendekati setengah dari ATH aja udah bagus. Ketika bulan ke depan, ya. Itu sudah 1000, itu orang juga udah mikir. Tapi kalau melihat dari caranya dia breakout di posisi sebelum bull run, sebelum halving dan sebelum bull run, itu ada menandakan sinyal bahwa dia masih hidup. Ketika sudah dump crash, itu perlu proses 2 tahun. Itu yang tidak enak yang harus saya bahas. Tadi yang tanya Manta, tanya AEVO, tanya apa ya, koin-koin baru. Itu jawaban saya. Gitu ya. Ini BTC Sideway boleh share altcoin enggak? Kalau saya secara pribadi sampai Mei ketika diskon share aja. Udah enggak usah pusing. Saya sudah enggak pikir bahwa dia akan crash keras itu, sudah enggak mikir itu. Tinggal staking aja. Nah ini yang paling penting adalah mental. Makanya kalau teman-teman lihat VT, saya itu sebenarnya menyematkan VT itu tujuannya untuk menjadikan perenungan. Kemarin dulu ICP itu dulu ya pada 2021 Riyadi dia itu di $2.800 hingga pernah tumbang sampai $3 ya. Sebenarnya kalau memang dia bisa balik setengah di 1000 lebih segitu ya udah keren sekali itu. Makanya teman-teman, apakah saya beli ICP? Beli. Karena saya melihat bahwa ketika dia recovery, wah panen. Gitulah ya. Bisa sampai setengah ATH aja udah bagus banget lah. Nah, jadi kalau mau beli produk yang dump, jangan yang listing baru. Dia belum teruji. Malah produk-produk lama yang sudah dekem di bawah, berarti itu barang ada banyak di exchange maupun paus. Jadi retailnya, tadi kembali lagi ke ilmu dagang ya, retailnya udah jenuh, sudah capek, disuruh nunggoni setahun 2 tahun tidak terjadi kenaikan, di staking sampai sanjeng klete ya toh, tidak kemana-mana, orang sudah stres secara psikis. Di titik itulah mereka menjual para retail, paus makan, dan mulai di pump. Oke, terima kasih responnya Om ya, sama-sama. Jadi seperti itu ya. Itu ilmu dagang itu seperti itu. Bagaimana para distributor atau para pabrikan ini bergerak. Teman-teman harus nalurinya itu ada gitu.
Ini sebenarnya kita belajar ilmu dagang ini. Ya. Jadi saya melihat market kripto maupun saham ini dengan kacamata berbisnis sebetulnya. Itu. Jadi ketika dia koreksi, dia parah, panik sell, malah itulah momen-momen di mana kita itu bisa mulai nyicil produk. Gitu. Oke. Yang sudah beli di 2 minggu yang lalu, enggak usah takut, udah stacking aja. Kalau saya gitu, pengen nambah aja, sampai main nambah aja, ngapain pusing. Sampai 52, 57, 52, 57 ini siapa? Sampai bawah lagi 20 lah, meneh-meneh, mimpi. Kenapa kisah berubah gitu, Om Iwan? Saya sudah jelasin. Ketika sebelum halving, kacamata saya dalam melihat market sudah pasti yang saya waspadai adalah crash market. Tapi begitu masuk di dalam hari halving sampai seterusnya, kacamata saya dalam melihat market adalah pump, gitu loh. Karena secara historikal tidak ada posisinya itu dari halving itu dia keras itu tidak ada. 2016 itu dia di MA99 itu mantul turun itu cuma 1 hari tok. Jadi kalau yang spot itu tidak usah pusing, biarin aja. Mau panjang 1 hari, panjangnya seberapa enggak apa. Dia narik langsung. Tapi kalau saya melihat dari momennya, kayaknya enggak mungkin. Karena apa? Altcoin sudah dibantai. Ketika altcoin sudah dibantai, yang dipertahankan kalau teman-teman perhatikan itu adalah 5 koin. 5 koin yang di atas MA99, yaitu BTC, ETH, BNB, BCH, SOL. 5 koin itu memang dipertahankan di time frame 1 hari di MA99-nya. Tapi kalau kita melihat ke altcoin yang lain, itu sudah berdarah-darah. Kalau teman-teman mau lihat altcoin, itu lihatlah di time frame seminggu. Kalau di time frame 1 hari, teman-teman akan bingung. Itu beberapa hari yang lalu saya konsisten bicara tentang itu. Bahwa di kondisi altcoin, teman-teman bisanya melihat itu time frame mingguan. Nanti akan ngerti jawabannya. Kalau mbok klik di mingguan, itu ditahan di time frame mingguannya itu di MA99. Contoh kayak ada SRP, itu kelihatan sekali. Atau kalau yang belum sampai turun ke bawah ya paling ditahan di MA25. Seperti ICP, seperti Dogi, itu ditahannya di MA25. Dan itu tidak ada masalah. Yang perlu teman-teman perhatikan adalah bagaimana proses MA99 itu terbentuk. MA99 apalagi time frame-nya seminggu ya, itu bukan benang yang bisa dilengkuk-lengkuk. Prosesnya itu naturalnya itu sangat pelan sekali. Kalau teman-teman lihat di di time frame weekly, MA99-nya itu berproses mau ke atas dan dia ditahan di MA99. Saya enggak buka chat ya, karena jarang yang lihat di YouTube, jadi percuma, lebih baik saya lihatkan aja. Jadi kalau teman-teman perhatikan di time frame weekly, itu MA99-nya kelihatan mau ke atas. Dan di situ teman-teman harusnya melihat itu. Karena kalau di time frame harian teman-teman bingung. Mesti bingung. Iki jok-jok meh diturunke lagi, geser sedikit ke time frame mingguan. 2 minggu yang lalu itu adalah momen terbaik. Menurut saya 2 minggu yang lalu itu momen terbaik untuk harga. Yang susah lagi untuk bisa mbok dapatkan di harga terbawahnya. Contoh seperti SRP di 0,4186 itu sangat susah. Contoh kayak ada seperti di 0,39 hampir mendekati 0,4 itu sangat susah. Beda ya. Terus kayak ada beberapa lah, Atom, ya Gala, itu yang murah-murah sudah banyak. Gala, Atom, Sandbox dari yang 2 minggu yang lalu loh. Itu harusnya
Apakah tenang ketika ada koreksi-koreksi kecil seperti ini? Yang beli di 2 minggu yang lalu sudah tenang, nggak pusing, karena belum koreksi, kita belum minus, gitu. Belum minus, karena kemarin sempat naiknya antara 25 sampai 30% dari yang bawah ya, harga bawahnya ya. Terus untuk Atom di harga 7,2 itu sangat sulit mungkin untuk ditembus kembali. Ini sudah dalam kayak Atom ini, mau dikemanain? Menurut saya gitu. Jadi yang perlu teman-teman perhatikan di time frame weekly. Karena kalau melihat time frame daily, sebetulnya di time frame daily secara pribadi itu adalah double bottom. Kalau teman-teman perhatikan, itu double bottom sejajar, tidak jebol ke bawah. Double bottomnya juga sudah diikuti candle toyib pada candle toyib pertama ada di tanggal 14 April. Terus hari ini sebenarnya adalah candle toyib juga. Lebih bagus kalau besok pagi ini bisa hijau. Kalau besok pagi bisa hijau, itu akan sinyal konfirmasi bahwa dia akan menyentuh dulu di EMA 99. Berarti contoh kayak Atom ya. Atom ini yang saya lihat Atom. Kalau Atom itu di tanggal 14 April sama hari ini, kalau memang besok hijau, baloknya ke atas, jadi gambar ke atas, itu potensinya dia akan menguji dulu di area 10,6. Kalau 10,6 Atom bisa tembus, dia akan menguji di 14,5. Gitu ya. Kalau targetnya untuk bulan Juni, menurut saya secara pribadi ya, bisa percaya bisa tidak. Kalau targetnya untuk Atom kemungkinan berpotensi sampai Juni-Juli itu antara $21 sampai $44. Target untuk breakoutnya ya, harusnya. Terus untuk SRP target berikutnya akan di area 1,3 sampai 1,9 antara bulan Juni-Juli. Jadi yang produk-produk yang fundamental kuat itu malah sebenarnya yang teman-teman, saya secara pribadi ya teman-teman sudah beli di area di produk-produk itu. SRP ada, Sandbox. Wah, ini aku dikongkon iki lho bahas soal belanjaan ini mematkan ya. Oke. Itu ya teman-teman, ada keranjang kuning bisa di check out lo yang suka abon ya, di keranjang kuning itu kelihatan nggak teman-teman ya, tak kayak gambarnya ya. Tuh gambarnya itu kalau mau beli di keranjang kuning ya. Terima kasih buat Fahri Gabut ya, kayaknya sudah dikirim ya buat orderannya. Semoga take profit selalu. Fahri Gabut ada deh kemarin itu. Jadi untuk SRP apakah bisa dibeli? Beli aja. Menurut saya, kalau saya secara pribadi memang beli terus untuk SRP, karena harga murah untuk SRP sebetulnya kemarin 2 minggu yang lalu di 0,42 sampai 0,44 kemarin aku dapat itu. Jadi kondisi market saat ini teman-teman, sadar atau tidak sadar, trauma di dalam pra-halving itu tidak mudah. Makanya kalau teman-teman perhatikan 3 bulan 4 bulan yang lalu ketika live dari itu selalu saya itu menekankan bahwa ketika halving yang kamu harus siapin itu adalah mental ya ini, karena trauma di dalam pra-halving ini tidak akan mudah buat lewati. Hanya orang-orang yang kuat, hanya orang-orang yang berani, hanya orang-orang yang melihat pesta ini itu yang akan bisa mendapatkan margin. Orang-orang yang mentalnya sudah habis itu tidak akan bisa. Bahkan rasa takutnya akan berlebihan. Padahal kalau kita melihat itu secara histori, teman-teman bisa lihat itu, bisa dicek itu secara histori.
Kalau sampai Desember maupun maksudnya 10 bulan ke depan itu secara riwayat itu adalah produk yang semua hampir rataan ngepam. Apakah akan ada tahun lalu dengan proyek yang tidak seramai tahun lalu? Spill, loh sudah loh ya, sudah di spill ya. Itu yang di Vitiku itu udah itu BTC, ETH, BNB, Sol. Tapi Sol sama BNB aku belum dapat. Terus apa FTM, Sandbox, Gala ada. Terus apa lagi ya? Itu kalau sama yang produk-produk yang baru ya. ICP produk yang baru yang sudah DAM 94% sampai 98%, ICP, GAL, AP, GLMR. Waduh, yuk jadi rakno VE ya. Benar. Ini soalnya anakku diwariwi, sorry. Maaf. Ini anakku diwariwi. Ya, oke, ya, oke, gitu ya. Oke, dah, itu enggak ada itu ya. Target TP ada, maaf banget school komenku ketimbun. Oh ya, TP ada Pak. Kalau TP ada sebetulnya kalau mau itu Bro Ilham, kalau mau sampai atas itu sebetulnya potensinya masih sangat mungkin untuk ke $5 harusnya ya. Kalau saya secara pribadi kalau antara bulan-bulan Januari sampai Maret itu ada itu berpotensi sampai $5, bahkan bisa ke $10 sangat mungkin, kemungkinannya ada. Ya, terus untuk SRP, kalau SRP secara ini kan pro kontra. Kalau SRP pro kontranya kan karena orang walah SRP itu dari dulu seperti itu. Kalau saya secara pribadi malah tidak melihat SRP ini apa unik. Ya kalau saya secara pribadi memang tidak kenceng sekali ya. Maksudnya bukan berarti oh bagus terus kita gas sebanyak-banyaknya, enggak. Paling ya kurang lebih loh ya. Sekitar 10% gitu lah, boleh lah dari portofolio. Kalau untuk SRP itu untuk yang Juni-Juli itu sekitar 1,3 sampai 1,9. Kalau untuk ada potensinya kemungkinan antara 1,3 sampai $3 untuk Juni-Juli ya. Tapi kalau untuk yang Maret 2025 harusnya bisa sampai $5 ke atas, harusnya secara momen harusnya oke. Terus ada yang tanya tadi ya, lah kalau sedangkan proyeknya bagus, proyeknya aja tidak, itu gini saya itu ya, koin yang beredar saat ini itu banyak yang sudah full ya. Berbeda kenapa dulu bisa ngepamnya kenceng Om, karena kan belum habis. Oke, boleh. Tapi kalau ini koin ini sudah beredar banyak, dia terjadi koreksi sampai titik di bawah, itu malah bagus. Karena kenapa? Posisi supply-nya itu ada di lapangan. Ya, posisi supply-nya itu ada malah di market. Nah, pertanyaannya kan cuma satu. Apakah ini sudah banyak terjual oleh retail yang takut panic sell? Pertanyaannya lagi, dari yang kemarin panic sell itu pada dijual enggak? Ya rata-rata dijual. Makasih, soalnya sudah hold dari tahun lalu, mengingat bulan tahun gede itu ada apa? Profit gede itu ada. Ya harusnya ada, nggak ada masalah. Ya, jadi gini. Jadi kalau teman-teman lihatnya
apakah kemarin crash itu altcoin itu pada panic sell gitu loh. Nah momen itu otomatis koin kebuang ke exchange maupun ke paus lagi. Apakah diterima retail? Lalu retail lebih takut kok. Apa retail berebut untuk beli? Enggak. Nah retail aja takut. Tapi kalau BTC bisa dimakan itu. Lihat, makanya gini, momennya harus kita lihat ya. Kalau BTC, orang melihat sesuatu yang berbeda. Gitu loh. Mumpung koreksi ya tak makan. Karena kejelasan marketnya lebih, punya harapan. Gitu loh. Tapi kalau altcoin, begitu tumbang ya cepet-cepetan dicoloke. Apalagi retail. Gitu loh. Gitu ya. Jadi ini ilmu dagang, teman-teman. Jadi apakah ngosor terus ya? Mungkin sampai sak turune, apakah Om bisa ndak Om sampai sak turune? Ya kalau BTC-nya naik ya ikut naik. Nah, permasalahannya kan di situ. Kalau kita bicara apakah mau ke dalam, lah sedangkan makna dari halving sendiri itu memiliki makna yang sangat kuat. Kalau teman-teman perhatikan, ini kita bicara soal histori ya. Histori tahun 2020 itu adalah pada tanggal, kalau teman-teman perhatikan, itu pada tanggal 22 Februari 2020 itu adalah Covid. Ya kita tarik kepada sebuah histori seberapa hebat halving itu ada. McLaren itu warna apa bang? Ya iki wong ini tak blokir ya. Sorry, kamu banyak cincong dan toksik. Ya, sorry teman-teman, saya tidak akan memblokir komentar. Langsung saya eksekusi blokir permanen ben ora sandelok sisan. Ya, karena buat saya enggak penting. Orang yang tidak mau belajar seperti ini enggak penting. Ya, saya berharap Indonesia ini punya bekal secara ilmu di dalam dunia investasi. Orang mau ngintel silet tutup biung gak tai hintir ya. Jadi biar kita ini berinvestasi dengan uang, tapi kita benar-benar serius menjaga uang kita gitu. Yuk kita tenanan belajar gitu loh. Jadi McLaren apa sentut-sentut orang sakit hati ya. Jadi orang-orang yang barbar seperti itu tidak mungkin maju menurut saya di dalam dunia investasi. Karena apa? Karena sikap yang dia tunjukkan itu sudah menunjukkan kapasitasnya. Wes ilang kok ya. Yen keranjang kuning tak pencet kuwi to, Bro. Kuwi apa muncule belakangnya layarku ini muncul lah, sedang anakku itu riwariwi Mas ya. Ya keranjang kuningnya itu ya, apa bisa dicari aja abon ayam mereknya Oma Abon. Keranjang kuningnya enggak ada loh ini. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan di 24 Februari 2020 itu adalah posisi Covid. Nah, apa hubungannya Om? Mbak halving mbak bulan. Ada. Kalau teman-teman lihat seberapa hebat sih halving ini, maknanya apa? Ini kalau teman-teman masih ingat, iki orang itu langsung golek duit 2020 orang itu tidak bisa keluar nyari uang, jangankan nyari uang, untuk bisa bertahan, untuk hidup, makan itu sudah bagus gitu loh. Ya toh? Lah kan uangnya nak diinvestasi di situ. Ya oke. Bang, perkiraan Doge bulan kuat sampai berapa? Harusnya kalau dari harga damnya ini patokannya gini, 1000%. Kalau yang koin-koin apa panah bulan loh ya, sudah melewati fase bulan, berarti kan dia sudah gitu secara momentum naik turun mengikuti BTC secara stabil. Menurut saya itu fundamental cukup baik. Jadi marketnya sehat gitu ya. Nah itu
kemungkinan akan naik sekitar 1000% sampai 4000%, random ya, antara sekitar itu gitu. Kalau nanti Maret 2025 sampai Maret 2025 ya, catat. Jadi kalau BTC, kita kembali lagi ke BTC ya, ke BTC ya. Jadi ketika BTC masuk zonanya bulan, apa hubungannya dengan COVID masa lalu? COVID sendiri pun itu tidak bisa menumbangkan euforia atau sesuatu yang sedang ditunggu 4 tahunan di dalam halving. Itu tidak bisa dipres dengan kondisi ekonomi, kondisi kehidupan, kondisi carut marutnya dengan chaosnya COVID itu. Terbukti pada tanggal 11 Mei 2020 itu adalah hari halving, itu tidak pernah turun lagi harganya. Teman-teman bisa cek sendiri nih. Itu salah satu histori yang teman-teman sedang sebenarnya harus pertimbangkan. Oh, ternyata sehebat ini 4 tahunan halving di dalam BTC. Lah maknanya buat altcoin apa? Ya maknanya ketika BTC-nya naik ya altcoin ikut naik. Sedangkan altcoin sudah crash, di bawah itu bagus, sehat sekali. Altcoin sudah mbok juali semua retail, dimakan paus, tinggal ngangkatin bersamaan dengan BTC. Dan ini ilmu dagang, gitu ya. Paus makan, stok banyak melimpah, tinggal jual, gitu. Jual kemana? Ke retail. Sampai kapan? Makanya kalau teman-teman masih ingat 2 bulan yang lalu, ini sudah setahun itu dinaikin, terus suplainya habis, hampir rataan tidak percaya, ya kan? Sampai terjadinya crash, baru percaya, oh iya, ternyata tetap bandar butuh amunisi. Ya amunisinya kapan? Ya kemarin 2 minggu yang lalu sudah mau kasih amunisi, gitu ya. Bang, perkiraan Duki. Ji Pak, saya juga kemarin mantau video sampean, kalau komen di off-kan, sayangnya aku terlalu buri. Iya, tak off-kan itu karena banyak yang toksik. Hampir kataan, karena kenapa saya juga tidak mau live. Saya tidak, maksudnya segini loh. Di dalam dunia investasi itu, ketika kita melihat market, itu kadang ada satu kondisi yang tidak bisa semua orang itu bisa lihat dengan sempurna. Itu membutuhkan waktu tertentu yang sebenarnya secara, kalau teman-teman sudah lihat video saya yang live streaming 2 bulan yang lalu, itu video terakhir di mana saya setelah itu tidak live selama 1,5 bulan. Kenapa saya membuat video streaming itu yang terakhir itu, kalau teman-teman perhatikan, itu sudah saya bahas sampai bulan September. Saya pengen berpesan bahwa kondisi ini akan terjadi, gitu. Tapi kan karena posisi orang sudah FOMO, jadi akhirnya malah menyerang. Makanya kenapa saya offin, buat saya tidak ada waktu untuk gini berargumen, tidak ada untungnya buat saya, gitu. Jadi buat saya ya udah, minimal saya sudah menuangkan apa yang saya lihat saat itu. Terlepas dari tidak kepakai ataupun terpakai, itu kan semua pilihan di dalam trading teman-teman, gitu. Kalau saya secara pribadi memang dari kemarin 2-3 bulan yang lalu memang tidak beli koin, gitu ya. Memang tidak beli koin, baru minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, gitu ya. Nah terus pelanggaran tereliminasi, akun Anda dipastikan diberhentikan, hentikan live dalam waktu 2 menit. Wah, kenapa ya aku so diuwi? Ya biasa. Ya, ini paling ya gini teman-teman. Kalau mau tahu gitu loh, ketika ada hal-hal yang itu ya selalu ada aja yang ngeblokir, ya kan? Siapa?
ya orang kuat lah, tahu lah ya, gitu ya. Ini saya matiin karena mau diblokir, ya, mau di ban. Jadi itu ya, ada orang yang mau itu dibukain ilmunya langsung sensi biasa ya, gitu ya. Oke, terima kasih semuanya. Loh, ini itu di Bennett, ini langsung dari TikToknya. Ini dari TikToknya. Itu pemberitahuan kalau aku live pun ndak tak berhentiin. Itu 2 menit lagi di Bennett, ini peringatan TikTok langsung, bukan itu. Saya matinya. Ya, oke, tak matiin, nanti ke YouTube aja ya. Kita pindah YouTube.